warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajuk Tangkenate dengan stambuk 082 2021 9004. Berikut saya akan membacakan hasil wawancara kami terhadap penyuluh pertanian di kantor BPP Galesong, Kabupaten Takalar. Penyuluh yang kami wawancarai bernama Bapak Takdir Haji Jumadi SP, umur 53 tahun, pendidikan formal S1 Pertanian, jumlah tanggungan keluarga ada 4 orang dan jumlah pendapatan sekitar 5 juta rupiah, dan kursus pelatihan yang pernah diikuti yaitu pengolahan hasil pertanian. Pengalaman menjadi penyuluh selama 23 tahun. Kursus yang pernah diikuti Bapak Takdir yaitu pengolahan hasil pertanian dengan lama 1 minggu pada tahun 2001. Manfaat yang diambil oleh Bapak Takdir yaitu mengubah petani menjadi lebih mengetahui pemasaran pertanian. Adapun pertanyaan yang diberikan kepada penyuluh pertanian yaitu yang pertama, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Jawaban Bapak Takdir yaitu yang pertama kunjungan, yaitu rencana kerja selama sekali sebulan dan pemberian materi kepada petani. Selanjutnya adalah materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir. Jawaban Bapak Takdir yaitu budidaya sistem tanam jajar legowo. Yang ketiga yaitu metode apa yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Jawaban Bapak Takdir yaitu demonstrasi, dengan alasan tidak semua sumber daya manusia dalam petani itu sama, sehingga harus menggunakan demonstrasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Jawabannya iya, dengan alasan karena untuk memudahkan petani melakukan proses pertanian. Yang pertanyaan kelima yaitu, apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Iya, ada. Jadwal kunjungan itu sebulan sekali. Dan selanjutnya adalah pertanyaan keenam, di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Jawabannya adalah kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada binaan kelompok tani, baik di lahan ataupun di rumah kelompok tani. Selanjutnya adalah bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan. Sambutan petani sangat antusias karena penyuluhan pertanian dapat menyelesaikan masalah petani. Selanjutnya adalah apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Jawabannya adalah tidak sulit dan sangat mudah karena dengan adanya teknologi yang canggih sehingga memudahkan untuk penyuluh melakukan penyuluhan. Selanjutnya adalah kesan-kesan apa yang dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Jawabannya yaitu kerjasama antar kelompok berjalan dengan lancar dan jangan ada lahan yang kosong. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah penyuluhan pertanian dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Jawabannya adalah sangat dibutuhkan. Demikianlah hasil wawancara kami terhadap penyuluh pertanian di kantor BPP Galesong, Kabupaten Takalar. Perkenalkan, nama saya Alfandi dari Fakultas Pertanian UNI, jurusan Agroteknologi. Stambuk 082 2019 0127. Di sini saya akan membacakan hasil wawancara terhadap petani. Adapun identitas responden yaitu atas nama Abdul Qadir, umur 48 tahun, pendidikan formal yaitu SLTP atau SMP. Tanggungan keluarga yaitu 3 orang, pengalaman berusaha tani 20 tahun. Pekerjaan sampingan yaitu guru. Pelatihan yang pernah diikuti yaitu pernah mengikuti di Balitang Maros dengan lama 10 hari. Pelaksanaannya pada tahun 1994.
Adapun manfaat kursus pelatihan yang pernah diikuti yaitu tentang penanaman padi dan kacang hijau. Adapun deskripsi usaha tani padi yang dimiliki, yang pertama itu sarana pendukung yang dimiliki. Jadi sarana yang pertama gudang, jumlah unit tidak ada. Kedua, lantai jemur, jumlah unit tidak ada. Jadi sarana selanjutnya hand traktor, yaitu jumlah unit 1, fungsinya untuk membajak sawah. Jadi sarana selanjutnya bajak, jumlah unit 1 untuk menggemburkan tanah. Jadi sarana caru tidak ada. Jadi sarana cangkul 1. Jadi sarana selanjutnya thresher, jumlah unit tidak ada. Jadi sarana selanjutnya paran, dia memiliki 1 unit, fungsinya untuk memotong rumput. Jadi sarana selanjutnya yaitu motor, jumlah unit 1 dengan fungsi untuk dipakai ke sawah. Selanjutnya usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Adapun luas lahan yaitu 1 hektar. Status lahan yaitu sewa. Adapun produksi yaitu jumlah fisik 30 karung, harga per satuan tidak menentu, total nilai tidak menentu. Adapun biaya variabel pada benih yaitu jumlah fisik 70. Adapun biaya variabel yang pertama benih, jumlah satuannya itu per kilo, jumlah fisiknya ada 70 kg, harga satuan yaitu 200.000. Adapun pupuk yang dipakai yaitu pupuk urea, jumlah satuannya yaitu jumlah fisik 250, harga per satuan yaitu 120.000 per karung. Adapun pestisida yang digunakan yaitu posting dengan satuan liter, jumlah fisik setengah liter dengan harga 70.000. Selanjutnya biaya tetap lahan pajak lahan, satuannya per are, jumlah fisik 10 are, harga per satuan yaitu 12.000. Selanjutnya berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim, yaitu jawabannya tidak menentu. Selanjutnya, berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Jawabannya tidak menentu. Selanjutnya, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Adapun pertanyaannya yaitu, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Jawabannya iya. Selanjutnya, jika jawabannya iya, sejak tahun berapa? Jawabannya sejak tahun 2017. Selanjutnya, dari siapa mendengar? Jawabannya dari PPL. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya tidak. Alasannya karena sistem tanam legowo itu terlalu rumit dan proses pengerjaannya sangat lama. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya iya. Jika jawabannya iya, berapa kali Bapak mengikuti? Jawabannya yaitu 1 kali. Dan di mana? Jawabannya di Maros. Selanjutnya, berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan Bapak? Jawabannya tidak pernah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Jawabannya yaitu PPL langsung terjun ke petani atau langsung terjun ke lokasi untuk mengatasi masalah tersebut.
Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon penjelasannya. Adapun kemampuan PPL yaitu penguasaan materi, pendapat responden yaitu sangat baik. Penguasaan teknik, pendapat responden sangat baik. Kemampuan PPL selanjutnya yaitu penguasaan lapangan, pendapat responden yaitu sangat baik. Ada selanjutnya kemampuan PPL wawasan tentang kegiatan usaha tani. Jawaban pendapat responden yaitu sangat baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Jawabannya mudah dimengerti. Alasannya karena pembawa materi sangat efisien dalam membawakan materi. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu? Jawabannya metode secara massal. Alasannya karena langsung terjun ke lapangan untuk bertemu kepada para petani. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada? Jawabannya yaitu pada pagi hari. Alasannya karena petani berada pada sawah dan mudah untuk dipanggil. Selanjutnya, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran diri? Jawabannya karena kesadaran diri. Selanjutnya, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya, kita akan memberitahu tentang penyuluhan itu agar mereka mudah mengerti dan memahami atas apa yang telah diberikan PPL itu sendiri. Selanjutnya, masalah apa saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan usaha tani? Yaitu masalah hama, tikus, dan wereng. Selanjutnya, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Jawabannya, iya. Ada bantuan berupa benih dan traktor dan pompa air. Selanjutnya, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Jawabannya yaitu dengan diadakannya bantuan berupa pupuk. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya pada pemerintah? Jawabannya yaitu harga pupuk untuk diturunkan dan obat-obat seperti pestisida harusnya diturunkan harganya agar petani dapat membeli. Tadi hasil wawancara terhadap petani di desa Pak Rasagamberu, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi, Stambuk 082 2019 0140. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Saya akan membacakan kuesioner praktik lapang penyuluhan pertanian. Ya, baik. Saya laksanakan pada 23 November 2021. Lokasinya, ya baik, lokasi praktikum saya itu adalah Desa Pak Rasagamberu, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Dan nama petani yang saya wawancarai itu adalah Abdul Haris, umur 38 tahun. Dia sekolah MTS. Dia mempunyai tanggungan keluarga 3 orang, 2 anak dan 1 istri. Pengalaman berusaha tani 10 tahun. Pekerja sampingan yaitu penjual sayur dan pendidikan non formal atau pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Dia belum pernah mengikuti pelatihan sama kursus karena pendukung yang dimiliki. Gudang tidak ada, lantai jemuran tidak ada juga.
hand traktor tidak ada, bajak ada 1, caruk tidak ada, cangkul ada 2, dreses tidak ada, parang ada 2, motor 2 biji, 1 untuk jual sayur, 1 untuk pergi kebun. Usaha padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan itu 16 are. Status lahan itu ya milik sendiri. Produksinya 15 karung, dan harganya itu dia tidak jual, hanya jual, kadang dijual per karung, yaitu kadang 100.000 dan totalnya ya 100.000. Biaya variabel benih kadang 20 gram. Harganya tidak dijual, hanya diambil sendiri dari lahan. Pupuk yang sering digunakan yaitu adalah urea dan ponska. Pun pestisida yang digunakan yaitu posting, kadang digunakan 1 liter atau 1/2 liter. Harganya itu 70.000. Ya, biaya tetap pajak lahan itu 10.000. Adapun berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim itu tidak menentu, kadang banyak kadang sedikit. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun itu juga tidak menentu. Adapun pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Iya, pernah. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Tahun 2018. Dari siapa mendengar? Dari PPL. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Tidak, alasannya karena sistem itu sulit untuk dilakukan. Dan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Tidak. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Tidak pernah. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Tidak ada, karena tidak pernah mengikuti penyuluhan pertanian. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? PPL langsung terjun ke tempat yang terjadi masalah untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, keterampilan? Mohon jelasnya. Penguasaan materi sangat baik, penguasaan teknik sangat baik, penguasaan lapangan sangat baik, wawasan tentang kegiatan usaha tani sangat baik. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti karena Bapak cara penyuluh menjelaskan tidak terlalu berbelit-belit, singkat dan jelas. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode secara massal. Kenapa? Karena di sana banyak pendapat yang dapat kita ambil. Ya, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan pertanian sebaiknya dilakukan pada sore hari. Alasannya karena pada sore hari banyak petani yang sudah ingin istirahat, dan di situ petani tidak sibuk di lahan.
Dan pertanyaan selanjutnya, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran diri sendiri? Jawabannya adalah kesadaran diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Saya akan pergi bercerita dengan dia supaya dia bisa ikut dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pertanyaan selanjutnya, masalah apa saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani? Itu terserangnya hama pada tanaman padi, seperti kuereng, tikus, dan ada juga saya tanam ditanam petani itu adalah lombok, dan kadang mati tanpa tidak tahu penyebabnya apa. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Tidak ada bantuan. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Kalau bisa Bapak memberikan bantuan dan menyampaikan keluhan kami kepada pemerintah pusat. Dan pertanyaan yang terakhir itu, apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah? Harapan saya, semoga pemerintah mendengar apa yang dikatakan oleh petani. Perkenalkan, nama saya Ishak dari Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan membacakan hasil dari wawancara terhadap petani. Yang pertama, identitas responden atas nama Rasmon. Umur 38 tahun, pendidikan formal, tidak sekolah, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani selama 10 tahun. Pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan non formal atau pelatihan. Kursus yang pernah diikuti yaitu pelatihan kelompok tani, lamanya selama 1 minggu. Pelaksanaannya di rumah tempat kelompok tani berkumpul. Manfaat kursus atau pelatihan: menambah wawasan dan pengalaman dalam bertani. Yang kedua, deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Jenis sarana: yang pertama gudang, jumlah unit tidak ada. Yang kedua, lantai jemur, jumlah unit tidak ada, hanya memanfaatkan lingkungan sekitar atau pekarangan rumah. Berfungsi untuk menjemur hasil dari tani seperti padi. Yang ketiga, traktor, jumlah unit tidak ada. Yang keempat, bajak, jumlah unit 1, digunakan untuk membajak sawah. Yang kelima, caruk, jumlah unit tidak ada. Yang keenam, cangkul, jumlah unit 1, digunakan untuk mencangkul. Yang ketujuh, tracer, jumlah unit tidak ada. Yang kedelapan, parang, jumlah unit 2, digunakan untuk memotong rumput. Yang kesembilan, motor, jumlah unit 1, digunakan untuk ke sawah dan digunakan untuk mengangkat barang seperti pupuk. Yang kedua, usaha padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan sekitar 1 hektar, 1 lahan milik. Adapun uraiannya, yang pertama, produksi satuan per kilogram, jumlah fisik 15, harga per satuan RP sekitar 3.700. Yang kedua, biaya variabel benih per satuan per kilogram, jumlah fisik 5 kg, harga per satuan tidak menentu. Kemudian pupuk, jumlah satuan per kilogram, jumlah satuan kilogram, jumlah fisik 1 sak, harga per satuan adalah 130.000. Adapun pestisida yang digunakan yaitu Mirtiur, satuan
mililiter, jumlah fisik setengah liter. Harga persatuan bervariasi, bisa sampai 60.000 sampai 80.000 ke atas. Total biaya variabel, biaya tetap, pajak lahan per are, satuan per are, jumlah fisik 1 hektar. Harga persatuan 12.000. Berikutnya, berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Jawabannya tidak menentu. Kemudian, berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Jawabannya tidak ada. Yang ketiga, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam jajar legowo? Jawabannya ya. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Yaitu sejak tahun 2019. Kemudian dari siapa mendengar? Dia mendengar dari teman. Yang ketiga, jika jawabannya tidak, apakah ada teknologi lain yang lebih baru? Teknologi tersebut adalah sistem tanam tegel. Yang keempat, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya tidak, alasannya karena lebih simpel. Yang kelima, lanjut. Yang kelima, lanjutan pertanyaan dari nomor 3. Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Yaitu sejak tahun 2012. Kemudian dari siapa mendengar teknologi tersebut? Yaitu dari teman. Yang keenam, apakah Bapak melakukan teknologi? Pada pertanyaan nomor 3. Jawabannya ya, alasannya lebih simpel. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penjualan pertanian? Jawabannya ya. Berapa kali mengikutinya? Yaitu selama 2 kali dan tempatnya di lapangan. Berapa kali yang ke-8, berapa kali dalam sebulan diadakan penjualan di tempat Bapak? Yaitu 3 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Yang pertama pestisida, yang berikutnya cara pembibitan, kemudian penanaman. Yang ke-10, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Kemudian jawabannya adalah diberikan solusi dari PPL. Yang ke-11, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mau jelaskan sebagai berikut. Kemampuan PPL itu dalam penguasaan materi. Menurut responden bagus. Penguasaan teknik bagus. Penguasaan lapangan tergantung. Wawasan tentang kegiatan usaha tani menurut pendapat responden yaitu bagus. Yang ke-12, bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Tentu mudah dimengerti. Alasannya yaitu dijelaskan secara rinci. Menurut ke-13, menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah yaitu tatap muka secara langsung. Alasannya gampang untuk bertanya. Alasannya gampang untuk bertanya kepada penyuluh. Yang ke-14, menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada jawabannya pada pagi hari. Alasannya di waktu kerja
alasannya di waktu kerja. Yang ke-15, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena paksaan atau kesadaran diri sendiri Jawabannya kesadaran diri sendiri untuk menambah wawasan. Yang ke-16, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya menasihati teman agar supaya ikut kegiatan penyuluhan. Karena dari situ kita dapat belajar tentang pertanian itu sendiri. Yang ke-17, masalah apa saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan usaha tani? Jawabannya adalah hama dan penyakit. Jawabannya adalah hama dan penyakit. Yang ke-18, apakah dalam kegiatan usaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Jawabannya tidak. Tidak ada bantuan. Yang ke-19, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Rajin datang, jawabannya adalah rajin datang menyuluh di kelompok tani. Pertanyaan terakhir, apakah harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus pada pemerintah? Jawabannya memperkenalkan alat-alat modern agar memudahkan para petani dalam mengolah tanah untuk berusaha tani dan bertani. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.